warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you today? I am fine too. Alhamdulillah. Oke, anak-anakku yang Ustazah sayangi, yang Ustazah cintai, jumpa lagi dengan Ustazah Tika hari ini dalam pembelajaran tematik. Oh iya, hari ini sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Kita awali dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, masih ingat nggak tepuk PPK? Yuk kita ikuti sama-sama ya bersama Ustazah. Tepuk PPK. Religius, integritas, mandiri, gotong royong. PPK, PPK, Allahu Akbar. Oke, anak-anakku yang Ustazah sayangi, hari ini kita akan belajar bersama, bermain bersama dalam pembelajaran tematik. Masih ingat kan materi yang kemarin ya? Nah, kemarin kalian sudah belajar tentang kalimat ajakan, kalimat penolakan, dan kalimat perintah. Nah, hari ini Ustazah ingin mengajak kalian belajar membaca. Membaca itu hal yang paling penting dalam sebuah pembelajaran. Kenapa? Karena dengan membaca kita bisa banyak menambah wawasan. Namun, membaca tidak hanya sekedar membaca. Membaca ada aturannya. Seperti apa aturannya? Membaca itu harus mengikuti intonasi yang benar. Kemudian, ketika membaca, kalian harus mengikuti tanda baca yang ada dalam teks bacaan. Nah, yuk Ustazah akan praktekkan bagaimana cara membaca sesuai dengan intonasi bacaan yang tepat, sesuai dengan tanda baca yang ada di dalam teks. Ustazah akan tampilkan slide tentang bacaan. Suasana di terminal. Liburan kali ini, ayah mengajak Ayu ke rumah paman. Ayu pergi ke rumah paman dengan menggunakan bus. Ayu dan ayah menunggu bus di terminal. Bus akan datang setiap 1 jam sekali. Sambil menunggu bus, Ayu memperhatikan lingkungan di sekitar terminal. Ayu melihat deretan toko yang berjejer. Kawasan di sekitar toko bersih dan rapi. Namun, kebersihan hanya ditemui di sekitar toko saja. Di sudut lain terminal tampak sampah berserakan. Toilet umum di terminal juga tampak kotor dan kumuh. Dari toilet tercium bau tidak sedap. Ada juga sampah yang belum dibuang di pojokan. Sungguh tidak nyaman berada di toilet umum itu. Terminal bus merupakan salah satu tempat umum. Kesadaran menjaga kebersihan dan ketertiban tidak hanya perlu dilakukan oleh petugas, tetapi juga para pengguna tempat umum yang datang berkunjung. Nah, anak-anak, itu tadi adalah contoh membaca yang ada intonasi bacaannya disesuaikan dengan tanda baca yang ada dalam teks bacaan. Coba sekarang Ustazah tanya, kira-kira teks bacaan tadi bercerita tentang apa ya? Good, benar. Teks tadi bercerita tentang suasana di terminal yang lingkungannya tidak bersih. Nah, menjaga kebersihan itu hal yang paling utama dalam kehidupan kita. Kita harus bisa melihat tempat kita itu bersih atau tidak.
Ustazah akan menampilkan sebuah gambar di mana kalian nanti Ustazah minta untuk membandingkan dua buah gambar tadi, manakah yang merupakan lingkungan yang sehat dan bersih dan mana yang merupakan lingkungan yang tidak sehat dan tidak bersih. Nah, ini dia tayangannya. Ini adalah dua buah gambar yang bisa kalian perhatikan. Satu gambar yang menunjukkan lingkungan yang sehat, dan satu lagi gambar yang menunjukkan lingkungan yang tidak sehat. Perhatikan baik-baik. Apa saja yang bisa menjadi ciri sebuah lingkungan dikatakan sehat, dan apa saja yang bisa kita jadikan ciri bahwa lingkungan itu adalah lingkungan yang tidak sehat. Nah, ketika kalian sudah membaca dari bacaan teks tadi dan memperhatikan dua buah gambar tadi, tugas berikutnya adalah kalian harus menjawab pertanyaan ini. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini sudah Ustazah tuliskan di dalam worksheet yang sudah kalian terima beberapa minggu yang lalu. Nah, untuk itu kalian kerjakan di lembar worksheetnya setelah nanti kalian menyaksikan tayangan video Ustazah ini selesai. Nah, anak-anak, bicara tentang kebersihan, hal yang paling utama ketika menjaga kebersihan adalah kita harus selalu rajin mencuci tangan. Apalagi di zaman pandemi seperti ini ya. Nah, mencuci tangan kita menggunakan apa ya supaya bersih? Pintar. Kita harus menggunakan sabun. Nah, ini Ustazah sudah sediakan sebuah sabun batangan. Ada yang tahu nggak ya, sabun batangan ini bentuknya apa? Ya, sabun batangan ini bentuknya adalah segi empat atau kotak. Nah, kemarin sudah belajar tentang apa ya kalau kotak itu namanya? Oke, kalian kemarin sudah belajar tentang bangun ruang, bukan? Nah, nanti kita akan lanjutkan kembali belajar tentang bangun ruang. Nah, berhubung kita sudah memegang sebuah sabun, hari ini Ustazah akan mengajak kalian untuk berkreasi dengan menggunakan sabun batangan ini. Apa ya kira-kira yang bisa kita gunakan dengan sabun batangan ini? Oke, hari ini Ustazah ingin mengajak kalian berkarya membuat hiasan dari sabun batangan. Hiasan apa ya Ustazah? Hiasannya apa saja sesuai dengan yang kalian kehendaki. Caranya adalah yang pertama, kita ambil satu buah alat pengukir atau bisa pensil. Di atas sabun batangan ini, kalian gambar apa yang kalian suka. Misalnya, ingin membuat gambar mobil. Kalian gambar mobil dulu. Kemudian ada Ustazah, aku nggak suka, aku kan perempuan, boleh. Terus aku ingin membuat gambar bunga, boleh kalian ukir membuat gambar bunga di atas sabun batangan ini. Nah, jika sudah selesai seperti yang punya Ustazah ini, jika sudah selesai maka sabun batangan ini bisa kalian iris dengan menggunakan pisau kecil atau pisau yang biasa digunakan untuk membuat ukiran dari sabun, ya. Nah, kita iris sesuai dengan bentuk yang sudah kalian gambar tadi. Nah, misalnya mau dibentuknya sampai setinggi minimal 1 cm. Nah, dipotong sabunnya sepanjang 1 cm. Nah, seperti ini. Ustazah ini sedang membuat hiasan kaligrafi tulisan. Kebetulan Ustazah suka kaligrafi. Ustazah membuat kaligrafi tulisan. Nah, seperti ini ya anak-anak ya. Kalian potong dan perlu diperhatikan, berhati-hati menggunakan pisau. Boleh minta bantuan mama, bunda, ataupun kakak di rumah ketika merasa kesulitan untuk memotong sabun batangannya. Nah, seperti ini. Oke, nih coba lihat, sudah terpotong, teriris sabunnya. Sampai sekelilingnya selesai kita iriskan. Sesuai dengan bentuk ya. Kalau tadi bentuknya mobil-mobilan, maka diirisnya juga
juga berbentuk mobil-mobilan seperti ini. Nah, ini punya Ustazah sudah terlihat? Oke? Nah, nanti di rumah diteruskan ya, sesuai dengan bentuk yang kalian inginkan. Kalau gambarnya mobil-mobilan berarti diiris mengikuti bentuk mobil-mobilan. Kalau gambarnya bunga, maka diiris sesuai dengan bentuknya bunga. Understand? Oke, nah nanti bisa diteruskan bersama Bunda di rumah atau dengan bantuan kakak di rumah. Nah, ketika tadi kalian menggunakan sabun berbentuk kotak, nah seperti yang sudah saya katakan bahwa kotak itu adalah salah satu contoh dari bangun ruang. Kemarin kalian sudah belajar bangun ruang ada berapa yang sudah kalian ketahui? 1. Oke, pintar. Ada yang namanya kubus, ya. Oke, yang kedua, ada yang namanya balok, yang biasa kalian sebut kotak ya, kotak panjang, balok, yang terdiri atas persegi panjang yang berhadapan sama besar, membentuk sebuah bangun ruang yang disebut balok. Kemudian apa lagi? Oh iya, bola. Kemarin kalian sudah belajar juga tentang bola. Yang keempat, limas Ustazah. Betul, kalian sudah belajar tentang limas. Nah, hari ini Ustazah ingin mengajak kalian menyusun pola-pola dari bangun ruang. Bangun ruang itu ketika susun akan membentuk sebuah pola-pola tertentu. Nah, kita akan belajar memprediksi ketika ada sebuah bangun ruang sudah disusun, kira-kira nanti berikutnya yang akan keluar bangun ruang yang bentuknya apa ya? Yuk kita perhatikan di papan. Ustazah punya sebuah bangun ruang. Nah, ini bangun ruangnya berbentuk apa ya kira-kira? Oke, bangun ruang yang ini berbentuk balok. Kita lihat yang kedua, bangun ruang yang kedua berbentuk limas. Oke, yang ketiga, bangun ruangnya berbentuk kubus. Dan yang keempat, bangun ruangnya juga berbentuk kubus. Nah, anak-anak, kita perhatikan ya susunannya, urutannya dari pola-pola bangun ruang yang Ustazah susun ini. Pertama tadi yang keluar apa? Balok. Kemudian limas. Berikutnya kubus. Dan yang keempat juga kubus. Kira-kira nanti di urutan ke-6 akan keluar balok, akan keluar bangun ruang yang mana ya? Toh, pintar. Kita ikuti ini kembali. Ketika sudah kubus berarti yang berikutnya adalah yang keluar balok. Ketika balok sudah keluar, berarti setelah balok akan keluar apa? Betul, limas. Dan berikutnya setelah limas akan keluar buah-buah bangun ruang, yaitu kubus. Oke, Ustazah buka. Nah, ini dia susunannya. Tinggal kalian tambahin balok. Mana ya balok? Oke, ini Ustazah tambahin balok. Nah, berikutnya akan keluar lagi limas segi 4. Oke, kita tempel di sini. Nah, berikutnya akan keluar kubus. Oke, kubus kita akan tempelkan kubus. Nah, oke, kubus tertempel. Berikutnya, kubus lagi karena tadi setelah kubus, ya ditempel kubus. Nah, setelah kubus, kalau diulang lagi polanya akan keluar apa? Balok, kita tempel balok lagi. Nah, begitu seterusnya. Nah, ini adalah pola bangun ruang dalam bentuk real ya, bendanya seperti ini. Nah, kalau misalnya di buku kalian harus membuat dalam bentuk gambar seperti apa? Ya, ini kita salin ke dalam bentuk gambar. Nah, seperti apa kalau
gambar-gambar. Ini dia. Nah, polanya seperti ini. Nah, ada gambar balok, ada gambar 5 segi 4, ada gambar kubus, balok, 5 segi 4, kubus lagi, kemudian yang terakhir balok. Nah, seperti ini. Nah, materi ini ada di dalam modul yang sudah kalian terima ketika Ustazah berikan di drive-thru yang kedua. Nah, nanti kalian setelah tayangan Ustazah ini, kalian bisa menyelesaikan worksheet dan LKPD yang sudah kalian terima kemarin. Selamat mengerjakan. Jika ada yang tidak dipahami, kalian boleh bertanya kepada Ustazah melalui telepon WhatsApp Ustazah seperti biasanya. Untuk pertemuan hari ini, Ustazah sampaikan sampai di sini dulu ya. Mohon maaf jika Ustazah punya salah-salah dalam bertutur. Jumpa lagi dengan Ustazah di pembelajaran tematik berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.